Tapi kita tetap punya kewaspadaan. Ini masa iya satu orang ini ngotot sekali gitu. Padahal dari pakar-pakar sudah keluar pernyataan-pernyataannya. Ini yang saya anggap ya hikmahnya, ternyata kita itu bisa paham bahwa ada kelompok-kelompok orang yang seperti itu, dan sampai kapanpun memang selalu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah video di mana dalam video tersebut Gus Zaini menanggapi sedikit masalah tentang polemik nasab Ba'lawi. Lantas bagaimana tanggapan beliau? Langsung saya kita simak video ini. Allahumma hdina ahdasabil. Karena di dunia ini banyak sekali hal-hal yang kita berbeda satu sama lain. Salah satunya masalah nasab ini. Pada akhirnya memang kalau bicara masalah nasab itu tidak bisa dipastikan ini hitam ini putih, tidak bisa dipastikan 1 tambah 1 2. Tidak akan seperti itu, sehingga mesti hanya ada satu suara. Sepertinya tidak mungkin untuk seperti itu. Jangankan masalah nasab Ba'lawi, dalam masalah apapun itu memang kebanyakan dalam agama kita itu tidak ada kepastian. Hanya saja begini kawan-kawan, ada hikmah besar yang muncul dari polemik nasab ini, yaitu kita bisa kenal ada pola-pola orang-orang yang memaksakan sekali pendapatnya, tidak mau tahu melawan siapa, dan tidak pernah mau tahu melawan kaidah yang mana. Pokoknya pasti dia yang benar. Walaupun seluruh dunia tidak sepakat, tetap tidak merasa itu yang salah. Nah, kita jangan bicara Ba'lawi, misalnya kita bicara hal lain. Pernyataan-pernyataan seperti itu sebetulnya kalau kita menggunakan kewaspadaan yang sederhana dalam menganalisa, itu akan terasa aneh. Bagaimana bisa ada kebenaran yang diyakini sebegitunya sehingga seluruh dunia pun akan ditolak? Kira-kira apa dasarnya orang punya keyakinan seperti itu? Ini kan bertolak belakang dengan hal-hal yang biasa kita jumpai dalam kenyataan kita. Nggak usah bicara agama lah, kita bicara dalam kesehatan, kedokteran itu. Biasanya kita itu tidak begitu gampang percaya dengan orang yang menentang semua orang gitu. Jadi orang yang tiba-tiba punya teori sendiri tentang pengobatan, tiba-tiba punya teori sendiri tentang kesehatan, kayaknya kita akan waspada sekali untuk menerima orang-orang tipikal seperti ini. Tetapi kenapa dalam masalah nasab ada yang ikut? Bahkan mungkin bukan hanya dalam masalah nasab sebetulnya. Yang namanya agama ini kan ranah yang tidak langsung terasa efeknya. Ya ada orang mengaku nabi aja ada pengikutnya, ada musaddiq itu ada pengikutnya. Aliran seaneh apapun itu ada pengikutnya. Kenapa begitu? Karena salah jalur di dalam seperti ini nggak terasa akibatnya. Beda kalau kamu salah jalur ketika menuju satu tempat. Kamu mau ke, misalnya mau ke Jawa Barat, tapi jalur kamu keliru, kamu itu akan terasa. Karena biasanya estimasi waktu sepanjang itu biasanya sudah 10 jam. Mestinya kamu sudah sampai di situ, tapi ternyata kamu malah semakin jauh. Maka kerugiannya adalah kamu tidak sampai tepat waktu, kamu boros BBM atau mungkin boros ongkos, boros tenaga. Itu terasa, kesalahan itu terasa. Sehingga kalau kamu mau travel, kamu pastikan jalurnya jangan sampai salah, karena kesalahannya terasa. Nah, masalah agama ini kesalahannya itu nggak terasa, tapi kita tetap punya kewaspadaan. Ini masa iya satu orang ini ngotot sekali, padahal dari pakar-pakar sudah keluar pernyataan-pernyataannya. Ini yang saya anggap ya hikmahnya, ternyata kita itu bisa paham bahwa ada kelompok-kelompok orang yang seperti itu, dan sampai kapanpun memang selalu ada. Selalu ada. Kalau kita bicara nasab, kita tahu ini sesuatu yang sudah ribuan tahun. Memastikan Ubaidillah anaknya Ahmad itu sesuatu yang sudah 1000 tahun lebih. Lalu mengapa begitu percayanya dengan teori yang dibangun sendiri? Sementara ada orang-orang, ada para ulama yang percaya itu dan mereka punya teori. Nah, ini kan sama-sama teori.
Kenapa yakin sekali dengan teorinya dia padahal ngelawan semua orang? Ini yang menjadi pertanyaan sebetulnya. Kalau perbedaan dalam fikih, perbedaan dalam keilmuan-keilmuan lain itu sesama selagi sama-sama kokoh pondasinya itu nggak masalah. Ini enggak, Pak. Tidak seimbang sebetulnya. Ini memang perbedaan hanya secara harfiah saja memang berbeda. Satu meyakini batal, yang lain meyakini sahih. Tetapi tidak semua perbedaan itu lalu membuat kita dibenarkan untuk mengambil yang mana. Kenapa? Karena walaysa kullu ikhtilafin mu'tabaron. Disebut ikhtilaf itu kalau basisnya sama-sama kuat. Jangan sampai kita menyerampangkan serampangan dalam memaknai ini perbedaan. Oh, nggak bisa, Pak. Kalau Anda bilang hukum sholat zuhur 3 rakaat, terus itu kan perbedaan, ada yang bilang 3, ada yang bilang 4. Ya kan memang perbedaan, Pak. Tapi masa iya ada yang mau ikut yang bilang 3? Inilah yang saya bilang, fenomena ini anomali kalau menurut saya itu. Tiba-tiba ada satu kelompok yang siapa sih orang tertingginya di situ? Apa sih basis keilmuannya yang dipakai? Tapi ini masif sekali. Bahkan dipaksakan, disuarakan terus ini yang benar. Selalu saya gambarkan seperti orang yang 3 orang mengarah ke barat, 1.500 atau 2.000 orang ke arah timur di satu jalan yang satu arah. Yang 3 orang ini yang merasa benar. Kalian 1.000-nya semua salah semua. Lalu membawa ada dari dulu itu kebenaran yang terungkap melawan semua orang. Misalnya Galileo itu merumuskan bahwa bumi begini bertentangan dengan semua orang. Ternyata dia yang benar. Itu bukan soal agama, Pak, tapi ini soal agama. Ada yang bilang nasab bukan soal agama. Kalau bukan soal agama, maka tidak ada hukum syariat di situ. Kamu meyakini bumi ini bulat atau datar itu nggak berkaitan dengan hukum syariat. Tapi kalau kamu mengatakan nasab orang batal, itu ada syariatnya. Kalau itu nasab sahih, kamu to'nun nasab namanya. To'nun nasab itu haram. Atau kalau kamu tahu itu nasabnya palsu, kamu mengatakan itu nasabnya benar, sahih, berarti kamu itu namanya melakukan kebohongan dalam masalah nasab. Yaitu kamu mendukung orang atau menyatakan orang atau berdusta kalau ke Rasulullah ya, kepada Rasulullah. Dia bukan keturunan Nabi, kamu bilang keturunan Nabi. Jadi ini dua-duanya berbahaya, maka butuh ilmu di sini, butuh syariat di sini mengawal. Maka ada nasab yang sabit secara syar'an namanya. Ini pembahasan sederhana sebetulnya. Seandainya yang kita bahas bukan tokoh-tokoh di sekeliling kita. Misalnya kita bahas makhluk planet, atau kita bahas biji jeruk misalnya, atau misalnya kita bahas Gunung Krakatau atau apa, mungkin kita tidak akan terlalu heboh perdebatannya, dingin-dingin saja, sengotot-ngototnya ngotot-ngotot argumentasi. Tapi karena ini berkaitan dengan orang-orang di sekitar kita, orang-orang yang berinteraksi dengan kita, sehingga menjadi berbeda. Oh, berarti sudah tidak objektif. Artinya tidak fokus bicara di polemik nasabnya, tapi kamu kait-kaitkan dengan perilakunya, kamu kait-kaitkan dengan isu ini, isu itu. Kalau begitu, berarti pembicaraan nasab ini sudah tidak murni berdebat tentang ilmu nasab, tapi ada hal-hal yang ingin kamu sampaikan, ada hal-hal yang ingin kamu yakinkan, ada hal-hal yang ingin kamu agitasikan, ada hal-hal yang ingin kamu promosikan atau apa. Sudah jauh berarti itu dari kita bicara nasab. Karena kalau bicara nasab, maka perangkatnya adalah ilmu nasab. Bisa juga pakai ilmu fikih, bisa juga pakai teori-teori dalam hadis yang memang itu dipakai oleh ulama nasab. Selesai. Tidak akan memanas, tidak akan menjadi konflik, tidak akan menjadi apapun. Ya, seperti orang berdebat tentang hukum kunut, berdebat tentang hukum nyentuh anjing batal, sholatnya sah atau tidak sah. Seperti orang wudhu tidak baca basmalah, akan seperti itu. Tapi ini tidak seperti itu. Kenapa? Karena objek-objeknya ini hidup dan diantara kita. Tapi karena sorotannya sudah kepada prasangka, mungkin ada yang menjadi korban, atau mungkin ada yang punya pandangan yang sebelumnya ini tidak bicara nasabnya, sudah punya atensi kebencian. Ini sudah jauh ya. Ini yang saya bilang, bagaimana isu nasab ini untuk bisa benar-benar sehat, kajian keilmuannya itu agak sulit ya. Kenapa? Karena narasi-narasi walaupun seluruh dunia itu sebenarnya bukan narasi yang sehat ya. Tidak ada narasi keilmuan seperti itu. Top para alim mujtahid mutlak mustaqil lah,
nggak ada narasi. Walaupun seluruh dunia menentang itu, tetap dia yang benar, itu nggak ada begitu ya. Jadi pertanyaannya, kenapa narasi ini bisa merasuk? Bisa orang masih percaya, padahal sudah lemah dengan dirinya sendiri. Memastikan sesuatu yang 1000 tahun yang lalu, tapi dia pede sekali. Pede sekali. Apa sebetulnya yang terjadi ya? Allahumma tidak tersabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.